Jabatan Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Pegang mic-nya, perkenalkan dirimu. Ngomong satu. Ya, nama. Maskernya buka dulu, di sini lagi nggak PD-nya. Oh iya. Biar PD, anak muda harus PD. Selamat malam. Nama saya Oksel Yeskia, biasa dipanggil Oksel. Saya anggota dari Taruna Merah Putih, cabang Jakarta Timur. Jabatan masih anggota. Umur 21 tahun. 21 tahun. Oksel. Ya. Lanjut. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anggiat Bonarunauli, biasa dipanggil Anggiat. Saya anggota MP. Oh ya, nama saya Anggiat Bonarunauli, biasa dipanggil Anggiat. Anggiat. Ya. Marga Tambak. Saya anggota Taruna Merah Putih dari Kecamatan Ciracas. Jabatan saya di sini Ketua PHC TMP Ciracas. Wes, mantap. Umur saya 20, cuma mukanya aja bolos. Kita hargai kepolosan dan pengakuannya. Untuk yang paling ganteng, Mbak dong. Kamu duluan dong. Itu kan ada 1 meter. Kayaknya ada. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Perkenalkan, saya Maria Justina. Saya biasa dipanggil Maria, dari Dewan Pimpinan Cabang Banteng Muda Indonesia Jakarta Timur, dan saya diamanahi jabatan Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Kesehatan. Terima kasih. Maria. Ayo. Yang suka minggir-minggir. Ya. Oh, umur Maria berapa? Umurnya? Masih 17. So, ya. 17 tahun. Tapi hebat loh. 17 tahun itu berarti ketahuan yang tua dibohongin. Umur 20 berapa? 21. Besok jangan bohong lagi ya. Maria, ya, habis Maria, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Putra Mathaen dari DPC BMI Jakarta Timur, dan saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi. Umur saya 19 tahun. 19 tahun. Enggak, panggilannya Rama atau panggilannya siapa? Panggilannya Aden. Aden. Baik. Ada Aden, ada Maria, ada Anggiat, ada Oksel. Ya kan? Kita voting, yang mana yang paling suka bohong? Ya. Jadi tentunya dengan tema kegiatan kita mendadak touring, ya, seperti spanduk yang di belakang, pahlawan pemuda tumbuh di Sanubari. Tadi kalau kita menyimak itu kan sudah dikupas oleh tadi dapat 2 SKS loh dari Pak Eko, ya kan, tentang sejarah, ya kan. Nah, sejarah itu membicarakan juga bagaimana perannya proklamator kita Bung Karno dahulu, kan gitu ya. Terus kemudian Pak Eko pun juga pintar bahwa peran Bung Karno yang kita sebut pahlawan itu dihubungkan dengan era kekinian, ya kan? Pahlawan di dalam organisasi, pahlawan di dalam keluarga dan seterusnya. Nah, saat ini kita pengen tahu nih, bagi generasi milenial dari BMI
dan TMP ya, yang umurnya masih muda, ya, ngangguk ya, gitu kan. Mudah-mudahan saya selalu punya semangat muda sama seperti kalian. Nah, kita pengen tahu nih nanti pendapatnya dari teman-teman TMP maupun dari BMI. Cuma saya pengen merujuk kepada sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 yang lalu, ya 2019 dan 2020 tentang arti kepahlawanan. Ternyata memilih ataupun menyuarakan apa arti kepahlawanan, yang dimaksud kepahlawanan adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu ternyata hanya 2,9%. Ya, menurut mereka yang menyatakan memperjuangkan kemerdekaan 4,6%, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu 4,6%. Terus yang menyatakan berjuang melawan musuh itu cuma 2,9%. Iya, ini survei. Terus, nah, yang jadi pertanyaan adalah, lalu survei terbesar itu seperti apa? Nah, survei ini dilakukan kepada para kaum milenial, kaum muda, dan mereka mengatakan sebesar 51,8% dikatakan pahlawan itu adalah yang memperjuangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Jangan pusing, ini kan cuma survei. Ini kan cuma survei. Saya cuma kasih tahu bahwa maksudnya gini, pandangan kita, kalau pandangan Pak Eko, pandangan saya macam tadi, konvensional, yang berjuang melawan penjajah. Pak Rio juga tadi kan, ketua DPC kita bilang gitu kan. Nah, itu yang kolot-kolot, ya kan. Nah, yang muda ternyata bilang yang disebut pahlawan adalah yang memperjuangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Artinya berbuat banyak, ya kan, berbuat banyak, berbuat baik, dan berguna untuk orang lain. Nah, kan TMP dan BMI pasti punya asas-asas, punya prinsip-prinsip organisasi, ya. Nggak nanya berapa asas, berapa prinsip, nggak. Oksel jangan khawatir, ya kan. Nah, cuma maksudnya kalau dihubungkan dengan organisasi kalian, kami tentunya Indonesia pasti bangga bahwa kalian yang berumur masih muda, ya kan, sudah mau terjun dalam organisasi masyarakat, ya kan, pasti ada dong tujuannya, ada dong kehendaknya, keinginannya. Nah, kira-kira apa sih? Nah, coba kita hubungkan dengan arti kepahlawanan menurut Oksel yang pertama. Ya, ambil mic. Kepahlawanan menurut Oksel seperti apa sih? Nah, kalau bagi saya pribadi, arti kepahlawanan dari kata pahlawan itu sendiri sih cukup rancu ya, maksudnya artinya luas. Pahlawan itu bisa dari banyak kalangan, bukan cuma kaum muda. Mungkin pada saat zaman dulu Bung Karno menyuarakan maksudnya memperjuangkan hak bangsa Indonesia pada saat di umurnya yang muda, karena dia merasa dia punya kesempatan. ya. Nah, sebenarnya kan kalau di masa yang sekarang kan semua pemuda juga punya kesempatan yang sama. Ya. Tapi bukan cuma pemuda doang, dari kaum yang lebih senior atau mungkin semua orang yang punya rasa ingin berjuang buat orang lain tuh, bagi saya pribadi ya, bisa dibilang pahlawan. Oke, jadi menurut Oksel adalah kalaupun menurut pendapatnya Oksel, kalaupun bisa dikatakan pahlawan itu bila kita mau berjuang bukan hanya untuk diri sendiri tapi buat orang lain. Nah, itu pendapatnya Oksel. Tepuk tangan dong, ya. Luar biasa. Saya dulu seumuran dia, saya nggak berani ngomong kayak gitu, betul. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah 3 orang di sebelahnya bingung, apaan lagi yang mau saya bilang, ya kan? Intinya sudah diambil, tapi nggak apa-apa. Kita dengar dari Anggia, silakan Anggia.
apa sih pahlawan, versi arti pahlawan menurut Anggiat, ya kan, untuk sejatinya di era milenial seperti ini? Baik, izin menjawab Pak. Bagi Ya. saya, seorang pahlawan itu yang rela berkorban demi banyak orang ataupun satu orang, itu bisa disebut pahlawan. Siapa saja bisa menjadi pahlawan, bukan cuma dari tokoh proklamasi saja. Ya. Contohnya zaman sekarang banyak kayak mungkin dari, kebetulan kan saya dari olahraga juga ya. Ya. Juga bisa, atlet-atlet itu bisa disebut pahlawan. Wis, ya. Karena mereka itu mengharumkan nama bangsa, membawa nama bangsa ke kancah internasional. Gitu. Nah, Tapi kita di sini terkadang nggak tahu tuh kalau dia sudah berprestasi untuk Indonesia dan itu kita lupakan. Nah, yang perlu kita jaga itu kita jangan melupakan pahlawan kita yang udah berjuang capek-capekan. Dia sudah meluangkan waktu untuk keluarga atau untuk dia bisa berkumpul sama teman-temannya gitu Pak. Itu bisa disebut dengan pahlawan juga para atlet-atlet itu. Pak, oke. Disimpulkan sama Anggiat bahwa atlet-atlet kita yang berprestasi yang telah mendapat medali yang mengharumkan nama bangsa baik di kancah nasional, kancah internasional, itu juga bisa dikatakan pahlawan. Bisa Pak. Baca dari Google apa gitu ya. Nggak apa-apa. Tepuk tangan dong untuk Anggiat. Ini luar biasa loh. Nah, Maria udah mulai pusing. Apa lagi ya alasan saya nih jawabannya? Silakan Maria. Atau, nah kalau Maria gini, coba bisa nggak dispesifikan pahlawan dari versi perempuan, ya kan? Dari versi perempuan di era kekinian. Apakah, oh Bu Susi itu pahlawan buat saya, misalnya, contohnya, silakan Maria. Sebelumnya mohon izin mungkin Ketua Bung Piso, Ketua Panitia, menurut saya pahlawan itu lebih menitik beratkan action daripada talknya kan. Maksudnya lebih menitik beratkan aksi seperti yang diutarakan oleh Pak Wiryo Sambodo tadi. Pahlawan yang seorang yang melakukan perbuatan berdampak bermanfaat bagi orang lain gitu. Sama seperti dikatakan pahlawan itu ya lebih banyak aksi daripada opininya yang dia lakukan gitu. Jadi lebih menitik beratkan tindakan nyata, wujud aksi nyata buat lingkungan sekitar. Kalau contoh-contoh ya seperti ibu-ibu yang cantik dan manis ini, pahlawan juga bisa disebut pahlawan karena sudah berjuang ikut touring ya kan. Terus ibu-ibu konsumsinya juga luar biasa, sudah masak dari pagi. Itu sih bisa disebut pahlawan kan versi wanita kan. Iya. Itu pahlawan untuk kebutuhan kita. Nah, dari Maria saya mau tanya gini. Kalau Maria bisa menyatakan dengan tegas nggak bahwa ibumu itu adalah pahlawan buatmu? Itu udah nomor 1 sih. Nomor 1, luar biasa. Wanita hebat, tangguh. Oke, itu dari Maria yang mengatakan bahwa harus ada tindakan nyata ya. Jadi jangan cuma ngomong doang, jangan cuma hanya wacana, tapi ada sebuah tindakan, dan itu supaya bisa berdampak positif gitu ya buat orang di sekitar. Nah, baik, terima kasih untuk kalian bertiga yang mungkin belum ya, satu lagi ya. Sorry. Tunggu Pak Mas, dipegang mic-nya. Aden, Aden. Tuh. Jadi kuliah di pakai mic-nya, UMT, apa itu UMT? Universitas Angkutan Kelas. Tos dulu dong. Ini junior gue berarti ini. Fakultas apa? Hukum Fakultas Hukum. Semester 3. 3. Baik. Apa? Aden. Iya. Aden. Coba sebutkan dulu mazhab hukum ya dari Rousseau. Udah ada. Nah, karena ini izin Bapak Ibu sekalian,
Ini karena dia menyebutkan dia berkuliah di Fakultas Hukum di Universitas Semputan Tular, ya kan? Nah, kalau misalnya, Ini mah berat ini. nah, hanya ngasih tahu, gak simpul ya. Iya, karena tadi sudah sedikit disaring apa pendapat dari Oksel, Anggiat dan Maria tentang bertindak, berbuat gitu ya. Di arah tar dulu, sabar. Ya kan? Hanya mau ngasih tahu, kamu kan kuliah di Semputan Tular. Nanti cari tahu siapa pemimpin Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Semputan Tular, ya. Karena di situ pun juga melalui LBH kepada membantu masyarakat itu juga bisa memberikan kontribusi yang positif, ya. Mudah-mudahan nama saya ada kamu dapati di situ, gitu maksudnya. Ya. Oke, menurut Aden, versi pahlawan secara milenial saat ini. Ya, kalau soal pahlawan kita jangan Dapetin mic-nya. Kalau soal pahlawan kita nggak usah ngomong besar-besar dulu. Kita mulai dengan yang mudah lah. Kayak tadi, misalnya kayak ada orang kesusahan kita bantu, ada pengemis kita kasih uang, ada teman kita yang nggak kuat nanjak. Pahlawan itu. Kemudian kita juga misalnya kita Pakai mic ini. Banyak pensil lu, pensil. kita juga misalnya kalau misalnya kita membeli produk-produk PKL kan menjadi pahlawan mereka. Kita membeli produk Indonesia, kita menjadi pahlawan ekonomi dari Indonesia. Kita membeli elektronik di Indonesia, elektronik buat Indonesia, kita juga pahlawan dari perkembangan teknologi Indonesia. Ya, seperti saya membeli produk Indonesia, elektroniknya. Apa tuh? Pakai apa? Ya, saya dari Advan Desidanto, Advan GX, karena promosi nih Pak. Jadi seperti Ya. cintailah produk Indonesia. Tambah lagi deh. Jangan malu-malu, silakan. Terus nih Pak, Ya, ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan. di PDI pun kita juga bisa jadi pahlawan kan. Kita kan PDI kan Ini serius lah, ini serius nih. Coba. di PDI kita kan udah dapat informasi tentang kayak bansos nih, kayak kuliah, kayak terus KIP dan UMKM, terus KKS. Itu kan kalau kita tahu informasinya, kita bagi ke orang-orang sekitar kita menjadi pahlawan bagi mereka. Biasa. Kemudian kita juga belajar di PDI di ideologi nasional kita, terus kita belajar bahwa Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama. Secara langsung kita melawan kelompok-kelompok radikal. Kita telah menjadi pahlawan dari keutuhan dan kesatuan Indonesia. Ngapalinnya udah dari seminggu yang lalu. Enggak ya? Mengalir ya? Dadakan baik Pak, kayak tahunan. Intinya Pak, pahlawan itu adalah orang yang berguna untuk dirinya dan bermanfaat bagi dirinya. Iya. Baik, semangat. Baik. Tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan untuk Anda. Luar biasa. Nah, kasih kopi bang. Ya, jadi menarik ya bahwa
apa yang dikatakan para pemuda-pemudi kita ini notabene adalah kita harus berdua, gitu. Kita jangan diem-diem aja, kita jangan diem di tempat, ya kan? Tapi kita harus berbuat, kita harus action, ya kan? Dengan berbagai macam bentuk ataupun metode, tapi semua tuh harus kita lakukan, gitu ya kira-kira kalau boleh sepakat ya. Nah, sekarang gini, harapan, tadi kan ulasan, sekarang harapan, singkat padat, ya kan? Harapannya terhadap yang tadi kalian bilang bahwa saya bisa menjadi pahlawan, kita bisa menjadi pahlawan, semua orang bisa menjadi pahlawan di berbagai macam bidang. Nah, harapannya ya di masa yang akan datang seperti apa lagi sih bagaimana tentang kepahlawanan? Mulai dari sana lagi, nanti terakhir di sini. Singkat padat. Harapannya Pak. Ya harapannya ada gimana sih? Nggak, untuk bangsa ini pun boleh, silakan disebutkan untuk bangsa ini, untuk kepartaian, untuk tempat DMI-nya, pokoknya harapannya sebagai pahlawan muda. Kalian kan tadi sudah mengatakan demikian, kita sepakat bahwa kalian adalah pahlawan. Nah, harapannya gimana sih? Harapan saya sih simpel aja Pak. Saya berharap semoga para pemuda itu makin mencintai Indonesia, baik dari produknya, dari budayaannya. Ya. Jadi kita akan terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain. Kita tetap berpegang teguh pada ideologi kita, itu ideologi Pancasila. Yes, ada. Untuk Maria, harapannya gimana sih? Harapan dari saya semoga pemuda-pemudi kan cenderung sekarang sikapnya apatis gitu kan, Ya. tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ya semoga semakin empati dengan lingkungan sekitar dan juga tetap setia pada NKRI, ideologi Pancasila dan terus merdeka. Oke. Untuk Anggia, harapannya gimana? Kalau harapan menurut saya itu, bagi saya harapannya kita tidak boleh lupa akan pahlawan kita siapapun itu. Kita harus ingatkan untuk pemuda sekarang yang milenial, kita harus bisa makin cinta sama tanah air kita ini, kita menjaga Indonesia, menjaga NKRI, jangan sampai negara kita hancur oleh rakyat kita sendiri. Itu saja. Oke. Mantap. Oh, baik. Oh, silakan. Lu mendingan lu kayak anak band aja ya. Ya, tampang sih udah menjual ya. Anak band. Oh, lanjut. Harapannya gimana? Harapan dari saya dari harapan ya kedepannya mungkin untuk bangsa Indonesia saya harap bisa berani menyuarakan suaranya pribadi ya. Maksudnya kan kalau apa ya, hal-hal kecil kayak nolongin orang tuh kadang kita butuh dorongan dari orang lain. Kayak misalkan kalau ada orang di jalan kecelakaan motor, kita bukannya nolongin, kadang ngeliatin doang. Apaan tuh? Kadang kan pengennya. Berarti harapannya supaya kita bisa semakin tergerak gitu ya. Ya, bisa speak up untuk orang lain, bisa juga speak up untuk dirinya sendiri. Jadi yang kaum muda mau belajar dari yang tua juga mau mengayomi dan mendengar dari yang muda. Bijak sekali. Oke. Ya. Nah, tapi saya ingin mengutip sedikit ya. Ini adalah sebuah intisari dari pidato Presiden Jokowi pada saat pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2019 sampai 2024. Ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa generasi milenial akan menjadi fondasi sumber daya manusia Indonesia masa depan. Generasi inilah yang disebut generasi emas yang akan memimpin Indonesia. Dan itu semua dikatakan mulai dari pemilik kafe, manajer perusahaan, tokoh budaya, politisi hingga pejabat tinggi. Berarti kalian calon-calon pejabat, calon-calon manajer, calon-calon pengusaha, calon-calon orang kaya. Kalau udah kaya jangan lupa
dari mana berasalnya, ya kan? Nah, dikatakan sama Pak Jokowi, di pundak mereka lah cita-cita kesejahteraan Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya, Aden, Maria, Anggiat, Oksel, ya. Ulasannya cukup baik. Kita bisa lihat bahwa BMI dan TMP mempunyai kader-kader yang pemikirannya itu saya rasa sudah 3 langkah maju ke depan, ya, 3 langkah ke depan. Nah, 2 langkahnya saya akan dorong kalian, ya, gitu. Tepuk tangan dulu buat Kang Rusdo. Baik, perbincangan menarik, agak sedikit kita terhibur. Tadi udah agak mirip-mirip saya juga. Tapi ada kopi, maksudnya saya menambahnya, jadi saya nggak ngantuk gitu. Tapi senang sekali buat anak-anak muda ini bahwa punya rasa keberanian, rasa keinginan, dan juga rasa cita-cita yang akan digontarkan untuk mereka bahwa kedepannya akan lebih baik lagi. Sebelum kalian beranjak, nanti ada pertanyaan dari ketua panitia, ketua PAC, ada hadiah berpas khusus buat kalian berempat. Tapi hadiahnya cuma 1, ya. Jadi 1 TMP, 1 BMI. Oh, 1 TMP, 1 BMP. Tapi bisa dipakai rame-rame. 1 BMI, 1 TMP. Dan tadi Pak Eko juga ada 1 pertanyaan untuk ini untuk para peserta. Nanti pertanyaannya Pak Eko siapkan, ini hadiahnya menarik. Kalau dari Pak Eko ini tentu saja 1 buah kunci kulkas. Kalau mobil saya belum punya, kalau kunci saya punya itu. Baik, silakan buat ketua PAC. Terima kasih Bang Uuk kesempatannya. Pak Eko lagi mikir di depan pertanyaannya apa gitu ya. Beliau lagi mulus. Ya tadi udah sempat di pertanyaannya udah sempat disampaikan oleh Pak Riso, tapi belum terjawab mungkin. Saya mau tanya teman-teman, tujuan teman-teman mau tahu ke saya partai, tujuan teman-teman mau berpartai, tujuan teman-teman mau kesini, apa tujuannya? Singkat, padat, dan jelas. Ya, Kita kan tahu nih. Itu dari TP dulu apa dari mana? Dan ya nanti sambung semua jawab. Iya, semua jawab. Semua jawab. Tujuan teman-teman mau berpartai apa? Tujuan teman-teman masuk ke TMP apa atau dan BMI apa? Dan tujuan kemarin mau apa? Kita pengen tahu jawabannya nih, biar teman-teman di sini juga tahu semua. Ya, lanjut. Mulai dari Oksel ya. Ya. Mulai dari Oksel. Singkat, padat. Tujuan saya ikut ke saya partai, sebenarnya saya nggak terlalu suka politik ya, karena rada ribet belajarnya. Tapi ternyata lama-kelamaan politik itu penting. Sehari-hari kita pakai politik, sehari-hari kita harus milih, bermusyawarah sama orang, juga harus berpolitik. Terus pada saat ditawarin untuk gabung, kenal, langsung ke saya partai, yang di pikiran saya cuma 1. Mungkin ini langkah saya buat ngerubah sistem yang selama ini saya kritik. Jadi tujuannya masuk ke Taruna Merah Putih bagi saya pribadi nggak lebih nggak kurang, cuma pengen belajar dan mengetahui sistem politik yang benar itu seperti apa dan menghidupkannya bagi saya sendiri. Kalau bisa saya bagi ke orang lain. Terus tujuannya datang ke sini, Tujuannya datang ke sini, kalau boleh jujur, nunggu bahagia. Sekarang kamu udah. Iya. Silakan. Evan aja. Oh, Sama kenal sama orang-orang PAC Pasar Rebo, karena saya juga nantinya akan menggantikan Bang Tia sebagai ketua PAC. Optimisme di masa kita mental. Silakan, Anggiat. Baik, kalau saya memang saya suka berorganisasi dari saya sekolah sampai saya kuliah sekarang, semua organisasi itu saya ikuti. Nah, tujuan saya masuk Dulu.
semua organisasi diikuti. IPK-nya berapa sih? Jangan-jangan kebanyakan organisasi nih. Kuliahnya nggak bener. Iya bang, salah satu mata kuliahnya itu berorganisasi. Iya. Silakan. Lanjut. Kebetulan saya ditawari oleh teman saya masuk ke saya partai ini. Ya udah, saya juga ingin menambah ilmu politik saya. Saya suka dengan dunia politik walaupun saya bukan jurusan politik. Nah, saya ingin berguna di tengah-tengah masyarakat. Tangan dulu dong, berguna. Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan sampai ke meja dewan. Mungkin dari sini saya bisa memberitahu atau menyampaikan aspirasi suara mereka, apa sih yang mereka butuhkan saat ini gitu. Nah, Tarik nafas. terus itu sih Kalau saya. apa pada saat diajak atau dengar tentang acara kesini mendadak touring, Iya, maksudnya tujuannya apa sih? tujuannya kesini, sekarang sini Tujuan saya kesini ingin lebih banyak mengenal orang-orang, bukan cuma daerah Ciracas saja, tapi mungkin dari PAC lain seperti ranting-ranting juga. Saya ingin lebih mengenal jauh biar bisa menambah tali persilaturahmian saya, dan saya menambah pengalaman saya di sini. Di sini saya mengambil pelajarannya, bukan Evannya aja gitu. baik. Saya cuma kasih tahu supaya saling mengenal, minimal kan harus bukan cuma mengenal yang bawah tapi juga mengenal yang atas, bukan cuma mengenal yang muda tapi yang tua. Nah, di tengah-tengah kita ada yang paling tua yang kita segani, yang kita teladani, Pak Tri Agus. Lanjut Maria, silakan. Tujuan saya pertamanya itu memang saya lihat kedua orang tua saya yang dari zaman pahit sampai zaman sampai zaman manis, ya sampai sekarang lihat dinamika politik orang tua saya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu. Jadi saya tergerak untuk terjun masuk di sayap partai Banteng Muda Indonesia untuk meneruskan semangat juang politik, dan saya juga mau belajar beradvokasi yang benar seperti apa. Juga kalau untuk tujuannya sini ya memperluas relasi, bisa tahu kenal ibu-ibu, bapak-bapak pengurus struktural partai, PAC, PR dan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo. Terima kasih. Ya. Tapi boleh tahu sebetulnya Maria batinnya ikut terjun organisasi atau berpolitik itu sebetulnya turunnya dari bapak atau dari ibu sih? Ya, kalau turunan itu susah bang. Kalau turunan itu kadang-kadang kalau kita nggak bisa rem, itu ya. Kalau bicara turunan masalah bicara turunan. Berarti kira-kira gini ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, gitu ya. Tapi yang jelas Maria itu sering diajak kumpul bareng. Maksudnya kalau ibunya rapat, ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan pengurus partai, dia hadir. Jadi mungkin itu tergerak hatinya. Ya. Ya, Ayo langsung Aden. Aden. Dan lu yang menang, nyenger senyum lu manis, gue bayarin nih. Alasan saya masuk saya partai itu pertama itu karena bapak saya itu pengurus partai itu dari udah lama lah. Pokoknya itu dari zaman itu Omega pun udah mati dia. Yang pertama, yang kedua saya kan suara saya rada-rada gimana gitu. Biasanya mau belajar public speaking lah. Public speaking. Ya. Yang ketiga kan saya dulu tuh waktu SD pernah bercita-cita jadi presiden. Ini nggak mau nggak ini serius? Dari itu nggak percaya tuh ibu banyak hati depan. Jadi karena kita dulu saya itu kan kalau mau di petting harus ikut pemilu dulu, harus diusung oleh partai. Oleh karena itu saya masuk partai. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu.
tujuan saya kesini yang pertama itu jalan-jalan. Terakhir kali saya jalan-jalan keluar kota itu 2019, maka udah lama. Diajak mak aja. Yang kedua karena instruksi. Karena instruksi. Iya. Kalau nggak ada saya nggak jalan. Berarti ini termasuk orang yang takut sama komando kan gitu kan? Luar biasa loh. Ya. Lagi. Seperti itu menyelam minum air. Saya kesini juga untuk menambah tali silaturahmi lah. Gratis gitu ya. Ya termasuk lah. Ya itu saja. Baik. Ya, Pak Ketua. Silakan. Jawaban lu tuh mewakili ibu-ibu semua. Ini mau jalan-jalan. Tapi kami itu perlu. Apa namanya, berarti teman-teman nih kan masih muda, ya kan? Tadi seneng banget sih jawaban Oksel mau gantiin Bang Ian. Jadi kita nggak pusing. Jadi kenapa kita perlu berpolitik? Menurut saya dari muslim manapun yang ada di dunia ini semua pasti ada tentang politik. Mau dari apa? Agama, semua ada politik. Memperebutkan suatu organisasi yang terbesar pun atau yang terkecil pun dari agama manapun itu semua pasti melalui proses politik, ya kan? Boleh dicek, gitu kan? Jadi khususnya Pasar Rebo, saya sepakat kalau teman-teman muda ini mau berproses, mau gestruktural, karena di Pasar Rebo ini penilaian pribadi saya dan saya memang mengalami karena saya dari anak ranting. Kita di Pasar Rebo ini bisa dibilang sangat telat regenerasi. Di Pasar Rebo ini sangat telat regenerasi. Jadi sekarang ini kita lagi mengejar proses regenerasi supaya teman-teman muda ini, kita kan umur ini yang semakin bertambah. Kadang selama ini di PD Perjuangan ini memang pada dasarnya prinsipnya jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah lupakan sumber kita siapa. Tapi kita lupa proses regenerasi kita itu harus terus berjalan. PD Perjuangan terkenal yang tua punya jabatan. Gitu. Ini kenapa kita perlu sampaikan mumpung ada teman-teman muda, supaya teman-teman muda tidak ada rasa canggung ketika dalam acara begini dan sebagainya. Pada intinya apa? Teman-teman muda dari tadi diterima oleh rekan-rekan senior semua, ya kan? Jadi menurut saya teman-teman muda pulang dari sini siap untuk menjadi agen-agen politik PD Perjuangan. Ya. Khususnya di wilayah masing-masing. Intinya satu aja dulu. Kita jangan pernah malu dengan seragam kita. Pakai seragam kita dimanapun berada, ya kan? Jangan rapat partai di satu tempat, pulang ganti seragam, pakai kemeja supaya nggak dikucilin warga. Bagaimana kita mau merangkul warga sekitar kalau kita malu dengan seragam kita? Itu saya ngalamin sendiri, ngeliat sendiri orang-orang seperti apa, teman-teman yang masih ketakutan dengan kok kita takut dengan seragam kita, identitas kita. Makanya saya buat baju bangga PD Perjuangan. Saya nggak pernah takut, saya nggak pernah malu dengan PD Perjuangan, gitu loh. Karena ketika kita dengan satu komitmen di sini, kita harus tahu resiko kita harus tahu posisi kita seperti apa. Jadi saya harap izin di malam hari ini yang sangat seru banget, teman-teman muda bisa share ke teman-teman muda lainnya bahwa berpolitik itu nggak hanya serius-serius banget, tapi bisa cara-cara yang ya kayak tadi kan bisa masuk dan sebagainya. Masa kita kalau partai selebriti di Indonesia, ya kan, dia sampai kalah. Itu aja, sekaligus mengucapkan terima kasih teman-teman daripada BMI dan TMP bisa hadir pada malam hari ini, ya kan? Ya. Jadi ibu-ibu bisa sedikit seger sedikit melihat anak-anak muda, ya kan? Ya. Kalau ngeliatinnya mau uang materi terus kan agak gimana kan? Awas. Ini kalian nanti ada langsung dikasih aja Pak Ketua. kamu aja. Dia jangan. Ini
Nanti saya kejar kalau hasilnya isinya nggak bagus, saya kejar. Biar gitu aja. Baik, baik. Ini kenang-kenangan. Jangan dilihat dari harga dan ininya ya. Tapi lihat isinya. Isinya pasti harus dilihat. Ini kalau dilihat, aduh, Yang penting saya buat rame-rame. bisa buat rame-rame ini. Apa itu? Buat se-RT. Iya. Sampo man. Biskuit Pak. Ya tempe ya. Kalau nggak tempe ya. Oh iya. Di foto dong. Tuh kan gak ada yang mau di foto. Foto dong. Ya, dua tangannya ada dua ya. Begini ya. Majuan dikit fotonya. Oke. Terima kasih. Salam kompak selalu untuk tempe. Juara 1 ya gitu. Iya, juara satu. Baik, foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Cicil. Mari di tengah dong. Mari. Sama mamanya. Keset. Udah. Udah, oke. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih. Kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Pokoknya bisa dipakai buat Dari kami. KMP dan BMI. Ya. Selanjutnya buat Pak Eko, saya mohon dengan segala hormat untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan door